Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan sudah menolong kita sepanjang hari dalam kegiatan kita. Mari sekarang kita gunakan waktu untuk kita beribadah dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sore hari ini kembali Engkau menghimpunkan kami dalam acara ibadah PA pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh kepadamu, banyak kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan, ya bahkan lebih dari itu dosa, kejahatan yang seringkali Tuhan tanpa kami sengaja, namun demikian kami perbuat. Tuhan, kami datang, ampuni dan sucikan hati kami, supaya kami layak di hadapan Engkau Tuhan, bisa memuji, membesarkan nama-Mu dengan hati yang layak di hadapan Engkau, dengan kehidupan yang layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini kepadamu. Biar Tuhan tetap berkemurahan, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberkati acara ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang terkait dengan ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong semua alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan jamah, sehingga nama Engkau dipermuliakan. Namun demikian di saat kami melakukan ibadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita, terutama untuk kita membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan satu pujian, judulnya Saat Indah. Saat Indah, ya kita akan lakukan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, begitu indahnya kasih-Nya Tuhan terhadap kita semua. Dan saat-saat ibadah semacam inilah kita sangat merindukan hadirat Tuhan. Hadir di tengah-tengah ibadah kita, pasti hadirat Tuhan itu akan memberikan suatu damai, kesejukan dalam hati kita untuk kita lebih lagi berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan pujian kita dalam buku Psalm nomor 63, Kuasailah Tuhan. Psalm 63, Kuasailah Tuhan. Sambil kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah Tuhan segenap tubuh, jiwa, rohku, terangkan akalku untuk melihat wujud-Mu. Pakailah hidupku melaksanakan perintah-Mu demi kepentingan pembentukan tubuh-Mu. Sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan limpahan firman-Mu, agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Kuasailah Tuhan segenap tubuh, jiwa, rohku, untuk tunduk menyerah pada kehendak-Mu. Tahan uji dalam setiap cobaan dan godaan, menempuh jalan kematian dan kebangkitan. Sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan limpahan firman-Mu,
Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Biar pujian yang baru kita pujikan ini merupakan suatu kerinduan kita kepada Tuhan. Biar tubuh, jiwa, dan roh kita dijamah, diasuh oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, biarlah pujian ini lebih menggairahkan kami kembali untuk supaya tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan asuh. Sebab kami tahu Tuhan, jika Engkau tidak menjamah, tidak mengasuh kami akan tersesat dan binasa Tuhan. Terima kasih lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar kembali Tuhan untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi, sucikan hati, pikiran, angan-angan kami, supaya hati kami layak untuk menerima firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa dan terus berdoa untuk gereja-gereja lain juga yang bersamaan beribadah seperti di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala, terutama dalam pemberitaan firman-Mu dan pengurapan yang sama. Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua, sehingga jemaat-Mu boleh terpelihara, juga boleh diasuh oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hamba-Mu ini Tuhan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Engkau mengetahui keterbatasan hamba Tuhan, ketidakmampuan hamba. Namun demikian hamba merindukan untuk bisa menggunakan hidup ini, bisa melayani Tuhan dengan hati yang Engkau sucikan, sehingga hamba layak untuk melayani Engkau. Dan itu sebabnya Tuhan, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyatalah Tuhan, firman-Mu sanggup untuk menolong, menyucikan, menegur, memperbaiki kehidupan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, Engkau juga ada di sana di saat mereka beribadah kepada-Mu. Biar damai sejahtera-Mu tetap ada dan nyata di dalam hati mereka, dan tetap taruh hati mereka kerinduan akan ibadah, kerinduan akan segala perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, juga saya ingin menyampaikan ya yang berkaitan dengan ucapan terima kasih, di mana bulik saya sudah dipanggil Tuhan pada tanggal 15 November kemarin, hari Senin, saudaraku, dan sorenya langsung dimakamkan, saudaraku. Dan oleh kemurahan Tuhan semua berjalan dengan baik, dan oleh Bapak Gembala yang ada di Kediri sudah dilaksanakan itu semua. Dan untuk itu saya sebagai Gembala, sekaligus juga saya sebagai wakil daripada keluarga, yaitu bulik saya di Kediri, saudaraku, dan juga ya kemarin lewat perwakilan dari sidang jemaat GKGM ya maupun juga dari Sidoarjo, Pondok Chandra juga turut hadir. Saudaraku, kemarin pagi rombongan 2 mobil, saudaraku, ya jemaat saudara kita ini mewakili seluruh sidang jemaat ya turut berbelasungkawa dan turut mendoakan, dan kekuatan penghiburan
kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk doa dan perhatian dari seluruh sidang jemaat. Tidak ada satupun yang terkecuali, saudaraku, yang sudah memberikan sumbangsih. Tuhan juga kiranya memberikan balasan yang berlipat kali ganda. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, untuk supaya semuanya bisa mengetahui dan tetap kita saling mendoakan supaya Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, sehingga kita bisa beribadah, ya, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, kita bisa selalu mengikutinya. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, saudara sekalian, untuk kita memperhatikan firman Tuhan yang di hari-hari ini saya sedang masuk dalam bagian yang ketiga. Ya, Tuhan mengasuh kita di bagian yang ketiga. Tubuh kita diasuh oleh Tuhan, ya, jiwa diasuh oleh Tuhan. Ini yang sudah saya menyampaikan. Roh itu juga harus diasuh oleh Tuhan, supaya roh yang diasuh oleh Tuhan, asuhan Tuhan ini, saudaraku, akan membawa kepada kehidupan kita, saudaraku, akan membawa kepada kehidupan kita untuk supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ini penting, saudara sekalian, ya. Roh yang diasuh ini penting buat kita, ya. Kalau roh itu tidak diasuh oleh Tuhan, saudaraku, maka roh itu justru akan dikuasai, bahkan kalau saya menggunakan bahasanya, akan diasuh oleh iblis, oleh setan, dikuasai oleh setan, dan akan memberikan dampak yang luar biasa. Setan tidak pernah membawa kita kepada satu kebenaran, tapi justru setan itu akan membawa kita kepada jalan yang tidak benar, jalan yang sesat. Ya, bahkan setan itu dia akan membunuh kita, akan membinasakan kita. Memang sifat dari setan itu memang demikian. Dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8, saya teringat ayat itu. Ya, lebih baik saya akan membacakan supaya kita tahu kenapa penting buat kita untuk supaya roh kita itu diasuh oleh Tuhan. Sebab setan atau iblis, roh jahat itu, dia juga ingin menguasai kita, bahkan menguasai untuk menghancurkan. Ayat yang ke-44, saudaraku. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Mari kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Ya. Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya, pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi di sini kita bisa melihat karakter, sifat, tabiat dari roh jahat, itulah roh setan itu, tidak pernah membawa kehidupan kita untuk menjadi benar. Ini jelas. Ya, dia sebutkan dia pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia seorang pembunuh, ya, pribadi yang membunuh atau pembunuh sejak semula, dan tentu, saudaraku, tentu di dalamnya tidak ada kebenaran. Lah, karakter ini, saudaraku, tabiat ini, saudaraku, ya, ingin menguasai roh kita supaya kita juga, ya, sebagai kehidupan tidak ada kebenaran. Sebab kalau kehidupan itu ada kebenaran, ada firman Allah, saudaraku, tentu dia tidak akan membunuh. Sebab hukum Allah mengatakan, janganlah engkau membunuh. Ini hukum Allah. Jangan engkau membunuh. Tetapi dalam hukum perjanjian baru, saudaraku, ya, kalau membunuh itu sudah sampai dalam satu perbuatan, jangan membunuh. Tapi dalam perjanjian baru justru
membenci itu nilainya sama dengan membunuh. Bukan perbuatannya, tapi sumbernya mulai dari hati. Hati yang membenci, yang nanti akan mengakibatkan kita membunuh orang. Jadi sampai di sana, bukan hanya perbuatannya, sampai hatinya pun. Nah, kalau hati sudah ada kebencian, artinya terang itu tidak ada, maka yang ada itu kegelapan. Sehingga tidak heran kalau mata gelap lalu dia membunuh. Dan dia memang punya karakter pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau iblis itu hidup dalam kebenaran, roh jahat itu ya hidup dalam kebenaran, tidak mungkin dia akan membunuh. Tapi karena dia hidup dalam kegelapan, maka dia bisa membenci dan membunuh. Sekarang, ya, roh jahat, roh setan itu, roh iblis itu, dia sedang menyebarkan roh kebencian itu kepada manusia. Dan itu sebabnya, bagi kehidupan kita yang diasuh oleh Tuhan, ya, yang diasuh oleh Tuhan, jangan sampai ketika setan itu dia menyebarkan roh kebencian itu, kita terpengaruh. Untuk itu, saudara sekalian, maka dari pihak kita anak-anak Tuhan harus bisa mengantisipasi. Caranya bagaimana? Kita harus betul-betul tubuh, jiwa, dan roh kita diasuh oleh Tuhan, diasuh oleh firman Allah, sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Ya, kehidupan yang diasuh oleh firman Tuhan, diasuh oleh Tuhan lewat firman-Nya itu akan mendorong kita untuk menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Ya, mendorong kita untuk kita bisa menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan nyatakan. Ini belum selesai, saudaraku. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi di dalam setan itu, dalam iblis itu, ya, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, apabila ia berkata dusta. Nah ini, kebencian, pembunuhan, dusta. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ini hati-hati. Roh kebencian dan dusta ini adalah tabiat dari setan. Ya, ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa lah bohong dikit, dusta putih demi kebaikan. Mana ada dusta demi kebaikan itu, saudaraku? Tidak ada. Ini dari sini, dari ayat ini kita bisa menemukan roh kebencian yang mengakibatkan pembunuhan dan juga roh dusta itu ada. Itu sebabnya kita hati-hati. Adanya firman Allah mengasuh kita. Ya, firman Allah itu menggembalakan kita. Itu untuk supaya kita dicegah oleh Tuhan lewat firman-Nya. Roh kebencian itu dan roh dusta. Dusta itu artinya tidak benar, tidak jujur, saudaraku. Ya, itu terhindar dari kita. Tapi sebaliknya kalau kehidupan itu tidak diasuh, tidak mau diasuh, saudaraku, tidak heran kalau kehidupan itu dia ada seorang pembunuh atau seorang yang membenci, suka membenci, tabiat iri hati ada, dan juga tidak pernah akan jujur. Sebab dikatakan, ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini hati-hati.
roh dusta dan roh kebencian ini di hari-hari ini sedang disebarkan oleh setan. Sedang disebarkan oleh setan, saudara sekalian. Kalau kita tidak bisa, tidak mengantisipasi ini lewat ibadah-ibadah kita, lewat firman Allah yang kita dengar, kita pun juga tidak heran kalau kemudian kita juga punya karakter yang semacam itu. Dijauhkan dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan benar, tidak bisa melayani Tuhan dengan benar, juga kita tidak bisa berkata dengan benar, dan kita pasti tidak hidup dalam terang firman Allah. Dan itu sangat merugikan diri kita sendiri, tapi juga pasti merugikan orang. Coba bayangkan kalau roh dusta itu ada, apalagi dalam jemaat, apalagi di tengah-tengah pelayan-pelayan Tuhan, ada dusta di antara kita, ada ketidakjujuran di antara kita. Ini akan cukup merusak seluruh sidang jemaat. Akan merusak seluruh sidang jemaat. Itu sebabnya hati-hatilah. Hati-hatilah. Jadilah orang atau kehidupan anak-anak Tuhan. Jadilah jemaat. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Jadilah imam-imam yang hidup dalam terang. Hidup dalam kebenaran. Kehidupan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bisa dipercaya oleh Tuhan. Terutama untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, atau duta-duta, atau utusan-utusan Tuhan. Untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ini sudah kita pelajari kemarin-kemarin, tetapi saya perlu untuk mengulangi ini. Ini sebab berkaitan ini. Tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan, beribadah dengan baik kalau di dalamnya ada kebencian, ada dusta, ada iri hati. Tidak mungkin. Kalau itu ada, itulah memang kehidupan itu punya tabiat dari bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tapi kita bersyukur, berterima kasih, Tuhan sudah menolong kita lewat pemberitaan firman Allah, khususnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, Tuhan di sana kita bisa melihat, saudaraku, pasal yang ke-6 ini keseluruhannya ada 49 ayat, saudaraku. Saya sudah memberikan pembagian, saudaraku, pembagian saya nggak usah menyebutkan ayatnya. Jadi temanya aja, saudaraku, yaitu satu, yang pertama, tubuh diasuh oleh Tuhan. Yang kedua, atau saya sebutkan saja ayat 1 sampai 5, tubuh diasuh oleh Tuhan. Yang kedua, ayat 12 sampai 16, jiwa diasuh oleh Tuhan. Dan 17 sampai 19, roh diasuh oleh Tuhan. Ayat 6 sampai 11, perbuatan diasuh oleh Tuhan. Dan 20 sampai 26, akal diasuh oleh Tuhan. Dan 27 sampai 45, hati diasuh oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, 46 sampai 49, perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Jadi 7 ini, 7 angka sempurna asuhan Tuhan secara sempurna ini, saudaraku. Untuk supaya apa? Untuk supaya segala aspek kehidupan kita, seluruh kehidupan kita ini betul-betul mengalami satu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Mari sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu roh diasuh oleh Tuhan. Kemarin dalam ibadah hari Minggu saya sudah menyebutkan hasil kalau roh itu diasuh oleh Tuhan, saudaraku, maka kita bisa menyembah, kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa menyembah Allah dengan roh
dan kebenaran. Artinya suatu penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan yang didorong oleh kebenaran. Kebenaran itu firman. Penyembahan yang didorong oleh firman Allah. Jadi jangan kita menyembah, membakar ukupan seperti Nadab dan Abihu kemarin kita sudah mendengar. Jangan kita membakar ukupan, jangan kita menyembah itu satu. Ya, tanpa dorongan firman Allah. Jangan didorong dengan emosi, apalagi amarah. Juga jangan kita menyembah itu didorong oleh keinginan daging kita. Penyembahan yang didorong untuk membakar emosi. Jangan. Kita harus belajar menyembah kepada Tuhan itu, membakar ukupan itu. Ya, dengan kemenyan dan segala campurannya sehingga menghasilkan bau harum di hadapan Tuhan. Yang didasarkan atas firman Allah dan Roh Kudus mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ukupan itu ya dibakar dan menghasilkan bau harum. Ya, bau harum itu tertuju kepada Tuhan, lalu nanti hasil yang dibakar itu abunya. Jadi kalau kita membakar sesuatu pasti ada abunya. Hasilnya kalau semakin banyak kita membakar ukupan itu, yang terdiri dari campuran-campuran yang saya sudah jelaskan yang lalu, itu akan menghasilkan abu. Abu itu apa? Itulah berkat Tuhan. Semakin kita banyak menyembah Tuhan yang dihasilkan oleh firman Allah, dorongan firman Allah, maka Tuhan juga akan melengkapi itu dengan berkat-berkat jasmani. Itulah abu. Tadi saya mengatakan semakin banyak kita menyembah kepada Tuhan, harusnya semakin juga berkat-berkat itu akan kita terima. Bukan saja berkat-berkat secara jasmani, tapi terutama firman Allah. Menyembah, kita merindukan hadirat Tuhan, kita merindukan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan firman Allah lewat Bapak Gembala atau lewat gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan untuk diberikan kemampuan yang ajaib untuk menyampaikan firman Allah kepada sidang jemaat, sehingga jemaat itu mengalami satu kebangunan rohani hasil dari kerinduan dari sidang jemaat, hasil dari sidang jemaat yang suka menyembah, penyembahan yang didasarkan atas firman Tuhan. Ya, jadi ini roh diasuh oleh Tuhan ini akan menghasilkan suatu penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, artinya akan membawa kehidupan kita ini semakin dekat, semakin lekat dengan Tuhan. Ya, mari sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ya. Dan Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membaca yang memang harus dibaca. Ini PA, saudaraku. Kita akan teliti, kita akan dalami ini, saudaraku, untuk supaya betul-betul Tuhan itu memberkati kita. Ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka ini adalah murid-murid, yaitu perikop sebelumnya ayat-ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 itu ya bagaimana Tuhan itu dia naik ke atas gunung dan dia memanggil, dia naik ke atas gunung dan berdoa semalam-malaman, ayat 12 sampai 16. Dan setelah itu memanggil murid-murid dan memilih
ya murid-murid yang banyak ini, maka terpilihlah 12 murid yang disebutkan 12 rasul itu, saudaraku. Ya, maka sekarang ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Ini saya baca dulu semua. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Jadi ada kumpulan besar, saudara sekalian, terdiri dari murid-muridnya, memang seorang murid-muridnya, dan banyak orang lain. Tidak disebutkan ini sebagai murid, tapi disebutkan orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi ini perkumpulan yang besar. Perkumpulan yang besar. Baik itu sebagai seorang murid, sebagai anak Tuhan yang sudah percaya dan menerima Yesus, tapi juga ada kumpulan orang lain, golongan orang lain yang mungkin tidak disebutkan murid, atau mungkin juga belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, dari berbagai-bagai daerah. Untuk apa? Ayat yang ke-18, mereka datang untuk mendengarkan dia. Ini antusias. Ya, coba kalau saja jemaat Tuhan itu seperti ini. Ya, seperti ini. Saya kemarin berkunjung ke rumah Bapak Gembala, aku bersama Pak Musa kemarin itu. Ya, Pak Musa memang saya tahan, yang lain sudah pulang duluan untuk mendampingi saya pulang, saudaraku. Dan kami sowan atau berkunjung kepada Bapak Gembala di sana, saudaraku. Dan saya juga menyatakan, saya juga bersaksi bagaimana saya dulu terima Yesus itu. Saya sampaikan dulu waktu saya datang pertama di gereja di Kampung Baru, waktu itu Kampung Baru, satu gerejanya itu di rumah, jadi setengah rumah. Jadi yang setengah rumah dipakai gereja dan setengah rumah untuk kamar-kamar. Tapi gereja itu kalau selesai gereja ya jadi rumah lagi, karena diatur ya seperti layaknya rumah begitu, saudaraku. Dan saya sampaikan kepada Bapak Gembala, nggak tahu waktu itu ya, sebab Bapak Gembala ini ya agak jauh di bawah saya usianya, ya usianya. Apakah tahu atau nggak tahu, tapi saya bersaksi kemarin itu, saya mengatakan waktu saya datang pertama itu sebagai orang yang bukan orang gereja, bukan keturunan Kristen, ya dikatakan dari kelompok yang lain, banyak orang yang lain, orang yang belum percaya Yesus. Saya diajak oleh teman yang sudah percaya Yesus, sudah ke gereja. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam gereja, saudara. Dan saya duduk ya di teras depan gereja. Lalu setelah saya duduk itu, saya didampingi sama ternyata seorang penatua yang namanya Pak Dawam. Ya, Pak Dawam sudah almarhum. Ya, saya didampingi, ya pokoknya saya didampingi aja. Ya belum ditanya apa-apa, saudaraku. Atau mungkin tanya apa-apa, saya lupa, saya jawab apa, saya juga nggak ngerti waktu itu. Dan saya tahu keadaan saya waktu saya datang itu di gereja itu, saudara. Ya dengan pakaian yang seadanya, dengan rambut yang gondrong, dengan ya macam-macam lah. Dengan saya pakai klompen, saudara. Klompen, bakiak itu, saudara. Ya saya hanya mendengar saja, saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya dengar. Tapi ada suatu hal yang lain. Ada satu ya rasa sejuk begitu saya rasakan. Tapi saya nggak ngerti apa-apa. Ya baru datang kali itu. Setelah ibadah selesai kita salaman. Setelah jalan kita pulang. Kita dulu ke gereja tuh rombongan. Jalan kaki, jalan kaki ya. Ya lumayan jauh, 1 kilo itu. Dari tempat teman saya yang mengajak saya itu. Kalau dari rumah saya lebih jauh lagi, saudara. Ya, kita jalan, kita rame-rame jalan begitu, saudara. Lalu saya mengatakan begini, kapan enek-enek? Kapan ada lagi? Maksudnya, kapan ada ibadah lagi? Dari situ, saudara.
Dari situ timbul suatu kerinduan. Seperti ayat ini. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang mendengarkan dia. Ada satu kerinduan. Kapan enek-enek? Ini dalam hati saya. Saya juga heran. Dan sejak itu satu. Kapan enek-enek? Lalu saya datang yang kedua. Sampai seterusnya. Sampai hari ini saya menjadi hamba Tuhan. Menggembalakan sidang jemaat ini. Ya. Baik itu yang ada di Kristus Gembala, Menanggal, maupun di Triorejo, di Pondok Chandra, di Gunung Sari, sampai hari ini. Ini berawal dari sana. Dan terus karena rindu untuk mendengarkan dia. Lanjut ayat 18. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi di sini ya bukan saja rindu untuk mendengar, tapi ternyata mereka juga membawa satu beban, suatu masalah yang namanya sakit penyakit. Bukan saja itu asalnya, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ya, saya baca terus. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkan. Kita melihat kalau hati kita merindu untuk mendengarkan firman Allah. Apa sulitnya Tuhan itu melakukan sesuatu kepada kita. Bahkan beban, masalah, persoalan kita pun Tuhan sanggup untuk menolong. Ya. Dan untuk kesembuhan dari penyakit mereka, dan bahkan orang-orang yang dirasuk oleh setan, jiwanya dirusak oleh Tuhan, rohnya dirusak oleh setan ini satu. Ya, bukan Tuhan yang merusak, jiwanya dirusak oleh setan, rohnya dirusak oleh setan, mengalami pertolongan Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Ya, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Dan betul-betul dari sini kita bisa melihat, dimulai dari mendengarkan, terutama mendengarkan firman Allah. Ini tindakan, ya, tindakan dari orang-orang banyak itu mendengarkan dia. Tetapi dia juga berusaha menjamah dia, artinya mendekat, menyentuh Tuhan. Mendengar dan dia dekat dan berusaha dia menjamah dia satu. Dan di sini kita bisa melihat, ya, dia mendengar, dia menjamah dia itu Tuhan, dan Tuhan menjamah mereka dan dipulihkan semua. Tidak ada yang tidak ditolong oleh Tuhan. Tidak ada kehidupan yang ada dalam cerita ini yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit secara fisik dijamah. Roh yang dirasuk juga dijamah oleh Tuhan. Jiwa yang rusak juga dijamah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan ini kemudian nanti juga bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih-pilih. Kalau manusia masih pilih-pilih, manusia siapapun juga masih pilih-pilih, baik itu hamba Tuhan lah, pendeta siapa, masih kadang-kadang dagingnya masih bersuara, masih pilih-pilih. Tapi di sini kita diberikan contoh teladan bagaimana Tuhan ketika menghadapi orang banyak itu, baik itu dari murid-murid, kelompok golongan murid-murid,
maupun orang-orang lain. Juga di sini kita mengajarkan untuk kita tidak melihat suku, ada orang Yudea, orang Yerusalem, dari pantai Terus dan Sidon, semua dijamah oleh Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu sebabnya, saudaraku, biar kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, janganlah mengeraskan hati. Berilah diri kita, dirimu, diri kita, diriku ini, saudaraku. Ya, saya firman Allah ini tidak hanya tertuju kepada jemaat, tetapi terutama untuk diriku. Untuk apa saya menyampaikan kalau saya juga tidak diasuh oleh Tuhan? Tubuh, jiwa, dan roh saya tidak diasuh oleh Tuhan. Untuk apa? Tapi biarlah mulai dari diriku sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah, ya, menyampaikan asuhan Tuhan terhadap jemaat. Saya dijamah, maka seluruh jemaat dijamah oleh Tuhan, dan akhirnya nanti kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saya akan menunjukkan, ya, dari ayat per ayat ini. Secara umum saya sudah membaca, tapi kita lihat kembali pada ayat yang ke-17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Tuhan itu kenapa tidak mengumpulkan orang atau orang tidak berkumpul di tempat yang tinggi di atas bukit? Ya, tapi di ayat mengatakan, ya, ia turun dengan mereka berhenti pada suatu tempat datar. Tempat yang datar, berhenti. Artinya dia berdiam. Ya, artinya dia berdiam di tempat itu, di tempat yang datar, bukan tempat yang berbukit-bukit. Bukan tempat yang tinggi, tapi tempat yang datar. Tempat datar itu sama dengan tempat yang rata. Ya, justru disitulah tempatnya orang-orang berkumpul. Untuk apa? Untuk mendengarkan Dia. Dan Tuhan senang di tempat yang datar ini menjadi tempat untuk orang banyak ini, baik murid atau orang lain, bisa mendengar Dia, bisa menjamah Dia. Ya, pengertian tempat yang datar ini tempat yang rata. Ya, pengertian rohani dari tempat yang datar atau tempat rata, tempat atau hati yang baik. Hati yang baik, hati yang jujur kepada Tuhan. Ini Tuhan senang. Ya, Tuhan senang terhadap, ya, hati yang jujur, hati yang baik ini. Apa yang membuktikan di sini kita bisa melihat hati yang baik? Kita bisa melihat ayat berikutnya. Artinya kehidupan ini siap untuk diasuh oleh Tuhan. Dibuktikan dari sikap mereka datang bukan untuk mencari sesuatu. Kalaupun nanti, ya, hasilnya juga ada sesuatu yang didapatkan. Tapi yang kita bisa melihat, dia datang berkumpul di tempat datar yang Tuhan senang, Tuhan berhenti di situ. Satu, yaitu untuk mendengarkan Dia. Untuk mengalami zaman Tuhan. Hari Minggu saya juga menyampaikan, kamu memang bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Mendengarkan Dia. Apa yang didengar adalah suara. Suara apa yang didengar? Yaitu suara yang diucapkan oleh Tuhan. Suara yang disuarakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk didengar. Ini yang membuat ketertarikan Tuhan, sehingga Dia berhenti
di tempat yang datar itu. Tuhan senang dia berhenti dan berada dan tinggal dan diam di tempat yang datar, yaitu hati yang jujur, hati yang baik, hati nurani yang baik. Tuhan senang. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mempunyai hati yang baik. Hati yang tidak selalu berprasangka terhadap orang. Ya, saya juga heran. Apa sih enaknya kita selalu berprasangka ya kepada orang lain itu? Apalagi berprasangka jeleknya orang lain. Apakah kalau kita berbuat demikian itu akan menghasilkan suatu sukacita atau kebahagiaan? Atau ada orang yang memang dia selalu begitu supaya bahagia atau senang? Kalau saya harus menyampaikan, kalau hati saya, hati kita selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, itu sebenarnya penderitaan buat saya, buat kita. Untuk apa? Saudara sekalian. Ya. Selalu negative thinking. Selalu kita menilai orang lain. Bahkan gembala pun juga selalu dinilai. Kita berprasangka buruk terhadap gembala kita, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta. Tuhan ingin di tempat yang rata ini dia berhenti. Tuhan ingin hati kita itu rata, datar. Hati yang baik, hati yang jernih, hati yang bersih. Di suatu tempatnya untuk Tuhan itu akan melakukan segala perkara. Dan kita bisa melihat bagaimana cerita ini di tempat itu Tuhan berkarya begitu luar biasa. Tadi saya mengatakan bagaimana proses atau caranya untuk kita mempunyai hati yang baik, nurani yang baik itu. Jawabannya jelas di judulnya, di temanya. Kalau kehidupan itu mau diasuh oleh Tuhan, diasuh itu artinya dibimbing, dibina, dididik, dilawat oleh Tuhan, maka kehidupan itulah, mulai dari kehidupan itulah, maka kehidupan itu akan mempunyai hati yang baik, hati yang jujur, hati yang tidak berprasangka. Kita punya hati yang positif thinking terhadap orang. Tidak gampang menghakimi. Tidak gampang menilai orang siapapun juga. Haleluya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dan saya tidak ingin mengambil contoh-contoh dari dunia. Katanya siapa, katanya enggak perlu. Terlalu banyak contoh dalam Alkitab ini. Itu sebabnya lalu saya mengajarkan dalam pemberitaan firman Allah itu harus kembali kepada Alkitab. Ayat menerangkan ayat. Sehingga pemberitaan itu sepenuhnya adalah firman Tuhan. Janganlah kita campur aduk dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, dari firman Allah. Kenapa? Supaya kita punya, kemudian apa yang kita terima, kita dengar itu. Lewat asuhan Tuhan itu, kita bisa mendapatkan hati yang baik, hati yang jujur, hati nurani. Bukan hati yang membenci, bukan hati yang berdusta, itulah karakternya iblis, aku tadi awal. Tapi kita mempunyai hati nurani yang baik, lewat pembaharuan dari air firman Allah. Ya, pembaharuan juga dari baptisan air.
kita mati bersama dosa, dan diselamkan dan baptisan air itu mati bersama dosa, suatu. Dan kita hidup bersama Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Tapi air itu juga berbicara tentang air firman Allah. Firman Allah yang menenggelamkan dosa kita, tapi yang membangkitkan untuk kita memperoleh hati nurani yang baik. Firman Allah yang mengasuh kita itu akan menghasilkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Ini dibaca 1 Petrus pasal yang ketiga, ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Mari kita akan membaca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Jadi baptisan air itu bukan seremonial, bukan. Ini adalah penggenapan firman Allah. Dibaptis itu kita sedang melakukan kehendak Allah. Ya, puji Tuhan. Ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ini lewat baptisan ini. Ya, lewat baptisan ini kita akan mendapatkan hati nurani yang baik. Tadi saya mengatakan air itu juga bicara tentang air firman Allah yang menenggelamkan kita untuk kita bisa mendapatkan hati nurani yang bersih atau yang baik, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Hati nurani yang baik kepada Allah, bukan hati nurani yang busuk. Nah, itu sebabnya ulang-ulang saya mengatakan kita perlu diasuh oleh Tuhan. Roh kita diasuh oleh Tuhan supaya kita punya hati itu, hati yang baik, hati nurani yang baik kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Lalu kita bisa melihat apa hasil dari hati nurani yang baik ini. Jadi bersumber dari hati nurani yang baik. Apa yang dihasilkan dari hati nurani yang baik ini? Roh kita, roh hati kita ini, ya. Apa yang dihasilkan dari roh atau hati yang baik itu? Ya, dari hati. Dalam Injil Markus yang sudah kita baca, ya hari kapan itu Pak? Ya, ibadah-ibadah yang lalu. Dari hati, dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat. Itu adalah hati yang belum dibaharui, belum ditenggelamkan, belum dibasuh, belum diasuh oleh Tuhan. Dari dalam hati ada 12 dosa di sana. Ya. Atau tidak mengapa kita membaca suatu. Ya.
Ini PA kita selalu membaca kembali kepada Alkitab, saudaraku. Injil Markus pasal yang ke-7, saudaraku ya. Injil Markus pasal yang ke-7. Kita baca ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari dalam, dari hati orang. Kita lihat, kalau hati itu tidak diasuh oleh Tuhan, roh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita tidak diasuh oleh Tuhan, tidak dijamah oleh Tuhan. Kita lihat apa isi hati manusia itu. Ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. 12 dosa yang bercokol dalam hati manusia dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ini. Belum dibaharui ini. Ini yang ada pada setiap hati orang yang tidak diasuh oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau hati, tubuh, jiwa, dan roh kita ini diasuh oleh Tuhan, maka hati yang penuh yang disebutkan ada 12 dosa ini, maka Tuhan akan gantikan dengan 12 tumpuk roti yang ada dalam ruang suci. Itulah meja roti sajian. Tuhan gantikan dengan firman Allah. Sehingga kalau firman Allah itu, atau pribadi Allah itu, atau pribadi Adam, firman-Nya itu diam tinggal dalam hati kita, sudah barang tentu, maka hati yang baik itu, hati nurani yang baik itu pasti ada. Pasti, sebab Allah itu adalah kasih. Firman-Nya itu adalah benar dan kebenaran. Dan Roh Kudus-Nya itu akan sungguh-sungguh selalu mengingatkan kita akan segala kebenaran ya yang sudah diucapkan, dikatakan oleh Tuhan, sehingga ada selalu. Tapi sebaliknya, kalau tidak dijamah, tidak diasuh oleh Tuhan, maka tidak heran kehidupan itu akan betul-betul akan bisa menyakiti orang, bisa membenci dan semua. Nah, sekarang tadi saya mengatakan apa hasil dari hati yang baik itu? Sebab dari hati timbul pikiran yang jahat itu, ya kehidupan yang tidak disasuh atau belum diasuh. Sekarang apa yang dihasilkan hati yang diasuh oleh Tuhan adalah hati yang baik. Hati yang baik. Dari mana kita bisa melihat hati yang baik ini? Prakteknya apa? Bisa dibuktikan sebab hati ini cerminan. Cerminan. Kita lihat aja, kalau orang itu penuh dalam firman Allah, lihat mukanya, lihat matanya. Kan bersinar-sinar, bercahaya. Terang di mukanya itu, matanya terang. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Sebab hatinya ada sukacita, hatinya itu benar, hatinya itu terang. Maka dari dalam timbul lewat muka kita ini akan menjadi cemerlang. Lihat aja orang marah itu. Apa ada orang marah itu lalu mukanya bersinar-sinar? Enggak ada. Coba kalau saya marah sedang berkaca di depan kaca. Kalau sudah marah, hatinya jengkel, gregetan, penuh amarah, apalagi kebencian, mukanya pasti merah padam. Matanya itu bisa, ya, sorot matanya bukan sorot mata yang menakutkan. Tetapi sebaliknya, kalau hati
hati itu baik, hati nurani kita baik, ayo kita baca sekarang. Maka akan menghasilkan cara hidup, gaya hidup, atau kehidupan, atau perbuatan yang baik pula. Ya. Sebab apa? Dari dalam timbul. Tadi yang pertama saya lihat wajah. Tapi juga bisa dilihat hati yang baik itu dari perbuatan yang baik. Amin, saudaraku. Dari perbuatan yang baik bisa dilihat dari tindakan seseorang itu. Ya. Tindakan atau perbuatan orang itu. Ya, lihat aja kalau orang itu sudah jengkel gitu, dengarkan aja omongannya itu. Ocehannya didengarkan aja. Wah, pasti maki, pasti menjelekkan, penuh iri hati. Itu artinya dari sumbernya. Tapi sebaliknya kalau hati itu baik, maka perbuatannya, tindakannya pasti selaras dengan apa yang ada di dalam hati. Ini nggak bisa ditipu. Kalaupun dia tipu-tipu, sewaktu-waktu dia akan dipertontonkan yang sebenarnya. Ya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Perhatikan, ya. Ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik. Ini peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ya. Atau saya baca ayat yang 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, kalau sekarang, kalau anak-anak Tuhan sekarang, ya, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Ya, ini miliklah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Di lingkungan kita, di tengah-tengah kita, bahkan di keluarga kita. Atau di lingkungan lah yang cukup luas. Kita anak-anak Tuhan bagikan domba di tengah serigala. Alkitab juga menjelaskan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Di sana juga ada perokok. Ya, kalau kita tidak hati kita tidak dibaharui, saudaraku. Teman kita merokok, kita nggak merokok, kamu dibanci. Nggak gaul kamu itu. Kita akan terpengaruh. Ketika kita berkumpul dengan orang merokok, kita jadi perokok. Ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat di sana, banyak orang mabuk. Kita jadi pemabuk, jadi peminum. Nanti kalau nggak minum, nggak gaul. Apa urusannya kalau tuh nggak gaul? Kalau hati yang baik itu berbeda. Justru dengan sikap kita itu akan memberikan contoh yang baik buat mereka. Kita bisa bersaing, kenapa kamu nggak ngerokok, kenapa kamu nggak minum, nggak mabuk. Ya kita jelaskan saudara, iya, apa sih manfaatnya rokok daripada punya uang beli rokok, ya untuk beli makanan lah. Ayat mengatakan, jangan engkau belanjakan uangmu yang bukan roti. Ya coba. Juga, untuk apa kita membeli minuman keras? Untuk diminum, saudara. Apa artinya? Gunanya untuk apa? Ini yang sederhana. Tapi lebih dari itu, kita bisa mengatakan, ya, tidak baik itu untuk kesehatan. Tapi juga tidak baik ya, untuk ya kesehatan kita. Tapi itu juga tidak baik di hadapan Tuhan.
Sebab orang pemabuk, orang semacam ini, ya tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Justru kita bisa bersaksi, tapi jangan sebaliknya. Kita mau dipengaruhi dan kita terpengaruh. Di lingkungan kita semua pakai narkoba. Kita juga pakai narkoba. Lalu apa? Itu sebabnya ini jelas Rasul Petrus memberikan nasihat kepada anak-anak Tuhan di perantauan ini, ya, di tempat yang lain. Ya, disebutkan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, kamu ini kuno, kamu ini nggak gaul, gini, macam-macam, saudaraku. Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Justru ini kesempatan untuk kita ketika Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah serigala, kita hidup di tengah-tengah yang bukan kelompok kita, golongan kita, bukan anak-anak Tuhan, disebutkan bukan orang Yahudi. Ini justru kesempatan bukan kita untuk ikut mereka, tapi sebaliknya untuk supaya kita bisa mempengaruhi, setidaknya kita tidak melakukan apa-apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kenapa ini harus kita lakukan? Kita kembali kepada Injil Lukas tadi. Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Sebab Tuhan berkenan kepada hati yang jujur, hati yang baik, bukan hati yang bengkok. Bukan hati yang berbelat-belit seperti jalannya ular itu. Bukan hati yang tidak jujur, saudaraku. Bukan. Dari sini kita bisa melihat. Tapi dari cerita ini kita bisa melihat juga bagaimana antusias dari murid-murid ini. Bahkan orang-orang yang tidak disebutkan murid atau orang yang percaya dalam dia antusias. Dan Tuhan sungguh-sungguh di tempat yang datar ini, Tuhan mengadakan suatu mujizat yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang dirasuk oleh setan juga dijamah oleh Tuhan. Dia menjamah, tapi dia juga dijamah oleh Tuhan. Baginya tidak ada barang mustahil. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat, saudara. Ya, kuasanya tidak terbatas. Dalam ayat 19 dikatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya besar, dan semua orang itu disembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Apapun yang sedang kita bawa, masalah, beban, persoalan kita, bahkan roh kita atau roh manusia itu sudah dikuasai oleh setan sekalipun, Tuhan sanggup. Kepada orang gila di Gadara, dia katakan, apa kait-mengait aku dengan kamu, saat belum tiba. Tapi Tuhan perintahkan. Dan orang gila itu menjadi rohnya dirasuk oleh setan. Dan menjadi gila. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Sakit penyakit apa di hari-hari ini yang sedang kita hadapi? Penyakit yang menyangkut dosa, kejahatan, kenajisan, masalah, persoalan, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bagikan penyakit yang sedang kita bawa. Dengar firman Tuhan. Bersiaplah, bersedialah untuk menerima asuhan Tuhan. Saudara sekalian, puji Tuhan, di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Darah Kristus berkuasa
untuk menolong apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, baik penyakit secara fisik, terutama penyakit rohani. Nanti dalam ibadah-ibadah selanjutnya saya akan jelaskan ini. Ya, besok kita ada ibadah doa dan penyembahan, akan saya bawa ke sana jika seizin Tuhan, atau saya meneruskan ini lebih dulu ya, supaya lebih lengkap lah. Kita akan melihat contoh-contoh nanti kehidupan-kehidupan yang punya hati yang baik, bagaimana Tuhan itu berkenan dengan kehidupan-kehidupan itu. Sekarang kita akan kembali. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ada perjamuan suci. Ini bukan perjamuan suci biasa. Ya, karena ini PA harus disertai perjamuan. Bukan itu. Tapi biar kita mendapatkan ini dengan hati yang rindu. Kerinduan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus itu seperti kerinduan kita untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kerinduan kita untuk kita bisa menjamah Tuhan. Ini roti ini dia katakan, dagingku adalah makanan yang sesungguhnya. Darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Yang akan memberikan kehidupan kekal. Bukan kehidupan sementara. Bukan kehidupan yang ada di bumi ini. Tapi kehidupan yang kekal. Tuhan tawarkan ini. Dan itu sebabnya bagi kita, ayo kita hati-hati. Kita hidup di tengah-tengah yang bukan Yahudi. Artinya kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang macamnya masyarakat itu berbeda-beda di sana. Jangan sampai kita terpengaruh, dan kita mau dipengaruhi. Dan akhirnya kita sesat. Ini zaman-zaman sekarang ini sudah zaman yang luar biasa. Ya, dengan adanya media yang begitu terbuka, kita bisa berbuat apa saja. Baik itu berbuat jahat, juga berbuat baik lewat media juga bisa. Tapi seringkali jadi digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Hati-hati. Zamannya ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kejahatan-kejahatan akan luar biasa. Terutama kejahatan dalam ibadah. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak mau diasuh, tubuh, jiwa, dan roh kita tidak mau diasuh, kita akan binasa. Ingat, zamannya yang sudah semacam ini hanya bisa diatasi oleh kasih firman dan Roh Kudus. Beribadahlah seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ibadahlah, ambil pola, jangan pola dunia, jangan pola gereja lain, jangan. Beribadahlah kembali kepada pola kerajaan surga. Kenapa? Sebab Tuhan berkenan dengan cara ibadah semacam itu. Tapi sebaliknya, kalau kita di luar itu katakan Tuhan itu muak, Tuhan itu bosan, Tuhan tidak mau, Dia tidak tinggal dalam cara-cara yang demikian itu. Kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan ada, urapan ada, dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan terima tubuh dan darahnya Kristus. Kita akan persiapkan diri, dan kita akan melakukan satu pujian untuk menghentar kita untuk bisa menerima perjamuan suci dalam buku NR 103, berjagalah. NR 103, berjagalah. Kita persiapkan hati kita. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergerak.
berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Biar pujian ini untuk mengingatkan kita, untuk kita sungguh-sungguh berjaga, dan untuk itu biar kita mau diasuh oleh Tuhan. Kita lihat banyak kabar menyatakan, biar kita berlindung dalam sabda Allah, diasuh oleh sabda Allah. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, bersama tundukkan kepala. Allah. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, biar lewat firman Allah yang sudah kami dengar, boleh mengingatkan kepada kami, dan juga merupakan satu peringatan kepada kami, bahwa kami sedang menghadapi zaman yang begitu jahat, yang begitu najis. Tarik kami Tuhan, bawa kami Tuhan, asuhlah kami Tuhan dengan firman Allah, supaya kami bisa hidup benar, hidup baik, sehingga perbuatan-perbuatan kami baik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari banyak kekurangan, banyak kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami, hati kami, pikiran kami, angan-angan kami, bahkan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menggunakan waktu, menggunakan perjamuan suci ini saudaraku dengan baik, dan kita akan persiapkan ya, bagi saudara yang mau menggunakan dipersilahkan untuk kita menggunakan dengan baik dan hormat, dan saya akan menunggu kepada kita semua saudaraku ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sudah siap, ya, kalau sudah siap, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh darahnya Kristus di atas hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus
lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan di atas dada, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Biar roh kita menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati dengan firman dan tubuh dan darahmu dengan perjamuan suci ini Tuhan. Kami merasakan berkat yang luar biasa, dilawat oleh Tuhan, diasuh oleh Tuhan, supaya benar-benar tubuh, jiwa, dan roh kami sehat Tuhan, untuk mengagungkan serta memuliakan nama. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah PA yang disertai perjamuan suci pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya kepada kita semua. Jadwal ibadah kita besok ada ibadah doa dan penyembahan suatu yang dimulai jam 5:30 sore. Dilanjutkan nanti pada hari Minggu Raya, Minggu Raya tanggal 21 yang akan dilaksanakan juga jam 5:30 sore. Tepat kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan firman Allah. Juga kita berdoa untuk supaya kita bisa beribadah tatap muka. Kita berdoa, kita nyatakan kepada Tuhan biar Tuhan membuka jalan untuk kita semua. Ya, Tuhan tolong juga pandemi corona yang segera berakhir dan kita segera bisa berkumpul kembali tatap muka seperti sedia kala. Kita bawa dalam doa. Kita juga tetap berdoa, kita mendoakan sidang jemaat semua, dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, kita bawa dalam doa. Khususnya juga kita berdoa kepada orang-orang tua secara fisik, yang mengalami kelemahan, biar Tuhan juga menjamah. Juga saudara kita yang perlu didoakan, ya, dalam pemulihan Bapak Budiono, yang dia dalam pemulihan di rumah. Juga saudara Edo, mudah-mudahan sudah pulih dan bisa beraktivitas kembali. Juga Tante Aniwaro, kita belum tahu kapan kita, ya, Tante Ani akan menjalani operasi, tetapi kita tetap dan selalu doakan supaya, ya, Tuhan mempersiapkan Tante ini supaya damai sejahtera Allah ada dalam hatinya. Juga kita berdoa selalu juga untuk Om Edwin, supaya Tuhan juga menolong, ya, memberikan pemulihan, ya, dan juga nanti tidak lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akhiri doa ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan. Engkau begitu baik, asuhanmu kepada kami begitu luar biasa. Dan kami sangat merindukan asuhan Tuhan untuk selanjutnya Tuhan. Dan itu sebabnya tetap memberikan kerinduan hati kami semua. Untuk sebab Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan, untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh, biar Tuhan menolong, menjamah, memberkati, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, sampai pun segala masalah persoalan, terutama Tuhan dan ibadah pelayan kami. Ya Tuhan memberkati semua. Terima kasih yang sakit,
Tuhan, Engkau pulihkan yang dalam pemulihan. Tuhan juga menjamah nama-nama yang sudah kami sebutkan. Tuhan, Engkau juga tolong. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan yang dalam bentuk apapun juga, yang coba mengganggu aktivitas kesehatan dari anak-anakmu semua, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala masalah persoalan Tuhan dari jemaat juga Engkau membuka jalan. Bagimu tidak ada barang mustahil. Terima kasih Tuhan memberikan sidang jemaat-Mu hati yang datar, hati yang baik, hati yang rendah, untuk supaya pertolongan itu terjadi pada sidang jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati pakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri. Tuhan, juga kami doakan pejabat negara di pusat maupun sampai di daerah. Tuhan juga tolong TNI, Polri, dan bahu-membahu Tuhan untuk sama-sama mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, terutama menghadapi pandemi Corona ini. Berikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah kami ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Damai sejahtera Allah Engkau nyatakan dalam negeri kami Tuhan, terutama supaya umat-Mu bisa tetap leluasa beribadah kepadamu. Jauhkan dari kerusuhan, dari peperangan, dan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, dan gantikan Tuhan damai sejahtera Allah ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan lain, juga mau beristirahat malam. Mungkin Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.